Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amaba. Ibu-ibu, para pimpinan serta jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan, yang masih memberikan hidayah kepada kita bersama, sehingga pada sore hari ini Allah mentakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan insya Allah para ibu sekalian nanti kita akan memetiknya di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, saya pikir saya kebetulan. Saya tadi dari rumah, saya mulai pagi itu di Pucang, di SD Muhammadiyah Pucang mulai jam 7. Ini tadi saya setengah 4 meluncur dari Pucang, antara belum selesai saya izin. Saya ya Allah, nonton enggak? Alhamdulillah pas ya. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu yang saya hormati, tema yang akan saya angkat pada sore hari ini adalah 3 amalan yang apabila kita mengerjakan hal itu maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud selesai sholat, melaksanakan sholat fardu, selesai setelah berzikir, kemudian dia maju kepada Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa yang sekiranya jika aku melakukan amalan itu aku akan disayang oleh Allah. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir, yang duduk di majelis ini sudah sholat asar semua ya. Dan tentunya sholat asar kita kali ini tepat waktu. Karena kita mau berangkat haji. Apakah kemudian pada saat setelah sholat asar itu tidak ada kegiatan lain yang harus kita lakukan? Apakah kita juga demikian? Semoga insya Allah. Dan dengan adat karena nggak mau pengajaran, saya sebentar lagi lah. Saya tak tutup penyapu lah, tak tutup membuat wedan lah, macam-macam lah. Setan tidak akan tinggal diam, ibu, untuk mengganggu manusia selama manusia itu mau diganggu. Karena itu sudah komitmen dengan Allah. Pada saat dia disuruh bersujud kepada Adam, dia gak mau. Karena dia diciptakan, Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Derajatnya kan tinggi saya api, dia dari tanah, gak mau. Maka pada saat setan dan kru-krunya itu gak mau taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka diusirlah dia dari surga. Dengan catatan ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa Allah, saya diusir dari surga karena memang saya nggak mau sujud kepada Adam, udah dari tanah kok. Saya dari api, kan masih tinggi saya derajatnya. Iya, kamu keluarlah dari surga, nggak apa-apa. Tapi syarat ya Allah, semua anak turun adanya yang ada di dunia akan aku ganggu, akan aku goda selama dia mau aku goda. Jadi ingat Bu, setan itu memang tugasnya menggoda manusia, tapi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak digoda Bu. Makanya ibu sekalian, kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan, awalilah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillah minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru kita melakukan
suatu pekerjaan, agar pekerjaan yang kita lakukan itu nggak ada campur tangannya setan. Maka para ibu sekalian, kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, kalau kamu bertanya kepadaku amalan apa yang sekiranya jika kamu lakukan amalan itu kamu akan disayang oleh Allah, yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Kalau maghrib bu, nggak masalah ya. Begitu dengan azan kita cepat-cepat sholat. Yang jadi masalah isya. Isya tepat waktunya jam 2, jam 3 itu sebelum kita masuk waktu subuh. Tapi bukan waktu yang afdol. Kita habis sholat maghrib tertidur karena capek tertidur sehingga nggak dengar azan isya. Setengah 9 malam bangun mau sholat isya boleh makan? Boleh. Setengah 11 boleh, setengah 12, jam 12, jam 1, jam 2 boleh. Tetapi bukan waktu yang afdol. Asal belum masuk waktu subuh, belum masuk waktu fajar, kita masih boleh melaksanakan sholat isya. Waktu yang paling panjang itu adalah isya. Subuh sedikit pendek, duhur sekarang setengah 12, 11 ya, jam 11 lebih, jam 11 seperempat sebelum ini, setengah 11, jam 11 sekarang seperempat sudah masuk. Sekarang jam 11 seperempat sudah masuk waktu duhur. Dan nanti waktu asar itu jam 3 kurang ya, kapan itu setengah 3. Makanya tadi saya begitu melihat jam, acara belum selesai, saya dulu acara isi pengajian itu saya tinggalkan. Saya tadi berangkat dari Puncak nunggu Grab itu setengah 4. Nutut gak ya, saya terus berdoa ya Allah, berjaya kok lama, akhirnya alhamdulillah di sini masih baru mulai. Jadi amalan yang pertama jika kita melakukan hal itu maka kita akan disayang Allah. Yang apa bu katanya? Sholat yang tepat waktu. Sholat yang mana ya semuanya? Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Tentunya yang hadir pada sore hari ini itu saya kira sedikit sekali, termasuk saya juga, yang pada saat ini orang tua kita masih ada ya Bu ya. Karena kita sudah termasuk STW ya, sudah lanjut usia gitu ya. Lalu bagaimana saya caranya berbakti kepada kedua orang tua? Dengan cara berdoa setelah sholat. Doanya bagaimana Bu? Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa khusus untuk kedua orang tua. Mereka di alam akhirat sana Bu selalu menanti doa anaknya. Kalau ada anaknya berdoa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu selangkah lebih maju dia untuk mendekat ke surga. Kalau minimal seorang anak berdoa 5 kali Rabbi firli walidayya, maka suatu saat nanti orang tua kita tempatnya makin dekat dengan surga. Kalau toh misalkan orang tua kita itu sudah di dalam surga, dengan doa yang diucapkan oleh seorang anak dengan membaca Rabbi firli dan seterusnya, maka orang tua kita akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Nah, saya doakan orang tua saya, terus saya yang doakan siapa? Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seorang anak mendoakan kepada orang tuanya, Allah akan mentakdirkan anak kita juga akan mendoakan kepada kita. Itu apa itu namanya? Hukum apa itu? Enggak bisa. Ya, jadi sambung menyambung begitu. Kalau kita mendoakan kepada orang tua kita, nanti kita akan didoakan oleh anak kita. Jangan khawatir. Bagian yang paling akhir, kita mencari ya. Inna sholata kanat alal
mu'minina kitaban mawquta. Ketemu Bu? Siapa yang bisa bantu mengartikan? Monggo. Yuk. Sungguh salat itu adalah kewajibannya ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sungguh salat itu adalah apa? Kewajiban yang ditentukan oleh Allah waktunya. Salat duhur jam segini, salat asar jam segini, salat maghrib jam segini. Jangan membuat aturan sendiri. Salat subuh sekarang jam berapa Bu? Jam 4. Jam 4 kurang. Jam 9. Kurang seperempat. Kurang 20. Iya. Waktu kan memang jam bergeser maju mundur gitu ya. Jam 4 kurang 20 sudah masuk waktu subuh. Ternyata saking lelapnya tidur, apalagi sekarang hujan-hujan, ketiduran setengah 6 baru bangun. Masya Allah. Ya Allah, setengah 6 aku belum sholat subuh. Memangnya habis belekan apa? Ini kalau azan ada pengeras suara. Gak terlalu Mbak Isa. Gak terlalu sampai cuapeknya ditutupi oleh setan ya. Sebenarnya kadang-kadang dengar. Semua itu innamal a'malu binniyat. Waktu mau tidur niat. Ya Allah, tolong saya nggak mampu untuk bangun dari tidurku kalau bukan kekuasaan. Tolong aku dibangunkan 2:30 ya Allah. Itu untuk membantu pasang alarm Bu ya. Matikan. Kayak tadi minta dibangun. Sebentar lagi. Akhirnya saya tak tidur sebentar. Begitu as-sholatu khairum minan naum. Salat malam. Allah, sholat itu katanya lebih baik daripada tidur. Aku tak ke belakang mau ambil air wudhu, tahajudnya sudah hilang. Begitu mau ke kamar mandi, ternyata kamar mandinya ngantri. Saya kelesetan dulu di kursi. Kelesetan, setan nggak tinggal diam Bu. Ini tepakan kalau mau kelesetan makanya sholat subuh. Ini pangananku, peluang bagi saya untuk mengajak besok bersama-sama masuk neraka. Ditiup kanan, ditiup kiri. Dia tak pesan kepada yang di kamar mandi, nanti kalau sudah selesai ibu bangun nih, yang tak pesan. Selir di kursi, ternyata ngelilir 5:30. Masya Allah, jangan pakai Masya Allah, harus lihat kok Ibu kok ditanya ini sampai 5:30 belum sholat subuh. Padahal kata Rasulullah SAW, jika kamu kelak pada saat di akhirat nanti kepingin menjadi kekasih, kepingin disayang oleh Allah, sholatlah tepat waktu. Berat ya Allah. Subuh berat karena masih ngantuk. Duhur gak ngantuk tapi ruwet, pekerjaan belum selesai. Lodeh belum matang, bandeng belum digoreng, tempe sambal goreng belum, dadar jagung juga belum, ada sebentar lagi anak-anak datang. Saya tak tutup produksi. Akhirnya tidak bisa tepat waktu. Ketemu asar. Asar. Bis asar. Saya tak tutup penyapu di lungkas. Akhirnya setelah sholat asar, rokok belum dilepas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, wis maghrib, gak keliru kamu adil ini. Sing keliru sing sholat, apa kok adilnya? Ibu gurung copot rokok wis adzan maghrib. Salah kan? Akhirnya saya tak tidur sebentar. Begitu as-sholatu khairum minan naum. Salat malam. Allah, sholat itu katanya lebih baik daripada tidur. Aku tak ke belakang mau ambil air wudhu, tahajudnya sudah hilang.
Begitu mau ke kamar mandi ternyata kamar mandinya ngantri. Klesetan dulu diurus. Klesetan, setan nggak tinggal diam bu. Ini tepakan kalau klesetan makanya sholat subuh. Ini pangananku, peluang bagi saya untuk mengajak besok bersama-sama masuk neraka. Ditiup kanan, ditiup kiri. Dia tak pesen kepada yang di kamar mandi nanti kalau sudah selesai ibu bangun nih, tak pesen. Selir di ternyata ngelilir setengah 6. Masya Allah, jangan pakai Masya Allah, harus lihat kok ibu gak ditangani sampai setengah 6 dorong sholat subuh. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu kelak pada saat di akhirat nanti kepingin menjadi kekasih, kepingin disayang oleh Allah, sholatlah tepat waktu. Berat ya Allah. Subuh berat karena masih ngantuk. Zuhur gak ngantuk tapi ruwet pekerjaan belum selesai. Lodeh guru matang, bandeng guru digoreng, tempe sambil goreng belum, dadar jagung juga belum, ada yang sekitar lagi anak-anak datang. Saya tak tutup produksi. Akhirnya tidak bisa tepat waktu. Ketemu asar. Asar. Bisa asar. Saya tak tutup penyapu di lungkas. Akhirnya setelah sholat asar, rokok belum dilepas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, wis maghrib, gak keliru kamu adil ini. Sing keliru sing sholat, apa adilnya? Ibu guru copot rokok wis adzan maghrib. Salah kan? Sholat tepat waktu itu berat. Jangankan disibukkan dengan pekerjaan rumah seperti saya tadi. Saya itu ada Zoom dengan pimpinan pusat dan pimpinan wilayah mulai jam 7.30. Tidak berhenti sama sekali. Berhentinya itu tadi jam setengah 12. Begitu sudah dengar azan, satu keluar sholat. Kata yang mimpin rapat, ini kemana semua orang-orang? Nanti ibu tak usah tanya lah, harus ngerti masuk dulu. Yang salah yang mimpin rapat sudah masuk dulu, nggak diperhatikan. Akhirnya saya sudah tahu ini acara sampai Kak kira asar mari, Kak mungkin saya jamak. Begitu jam 3.15 menit, saya izin pamit pada teman saya, izin pamit ya, saya mau ngisi pengajian di Perak sama jauh. Pesan Grab itu lama banget, ya Allah, nutup gak ya? Saya bilang ya Allah, sampaikan saya sekitar jam 4 gitu, alhamdulillah. Jam 4 kurang 2 menit. Semua apa yang kita lakukan, Bu, itu kendalanya banyak. Apalagi kalau sholat isya, Bu, ngantuk luar biasa. Apalagi kalau ini tadi siang nggak pakai tidur, mari maghrib ngantuk. Tak ngelesek dulu. Bablas sholat isya kadang setengah 10 malam. Lupa kalau as-sholatu ala waktiha itu menjadi suatu perbuatan yang besar yang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, tidak kosong, tidak dikosong, jangan saja. Karena saya tahu nanti asar itu belum selesai. Jadi 4 sholat dulu asar 4. Kalau kita keluar kota baru 2. Boleh Pak Isa. Tapi tidak setiap ya, setiap keperluan yang kemungkinan ini perkiraan asar itu nggak selesai. Kalau saya acara sampai selesai, saya nggak mungkin bisa sholat asar tepat waktu. Itu boleh tidak. Itu namanya rukhsah, keringanan dari Allah. Boleh, walaupun di dalam kota, tapi syaratnya tidak boleh dikosong. Jangan depan. Itu Bu ya. Bagus pertanyaannya Mbak Isa. Jadi semua pada pulang Surabaya kok di jalan. Boleh Bu. Sekali waktu tidak ada keperluan gitu ya. Yang kemungkinan saya nanti nggak mungkin bisa sholat tepat waktu. Tapi ya duhur dulu baru jamak takdim. Bagus, terima kasih Mbak Isa.
sholat itu yang pertama harus khusyuk, yang pertama adalah tepat waktu, dan yang kedua adalah khusyuk. Gampang pun gak khusyuk itu begitu. Allahu Akbar. Nggak ingat. Begitu sudah berjalan sholatnya, ingat lu tadi ikan bandeng yang tak tahu kok ojo-ojo digodol kocek setan itu gak akan diam. Sudah janjinya kepada Allah, manusia yang di dunia akan aku ganggu selama dia mau aku ganggu. Ya silakan kata Allah, silakan kamu ganggu, tapi yang bisa kamu ganggu saja ya, yang gak bisa jangan kamu paksa. Jadi para ibu sekalian, kalau kita mau melakukan suatu kebaikan itu tidak luput dari gangguan setan. Maka jangan sekali-kali kita mau melakukan suatu pekerjaan tanpa diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Awalilah dengan doa ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan apa saja. Melakukan pekerjaan yang baik maksudnya beliau. Mau mencuri, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Semua amal ibadah yang baik awalilah dengan doa ta'awud dan bacaan basmalah. Jadi ada anunya loh ya, ada kriterianya. Setiap akan melakukan suatu pekerjaan yang baik, awalilah dengan ta'awud dan bacaan basmalah. Melangkahkan kaki juga. Iya, melangkahkan kaki. Mau berangkat ke pengajian mulai dari keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar perjalanan yang kita tempuh ini senantiasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ta'awud basmalah itu kita awali sebelum kita melakukan suatu pekerjaan yang baik loh ya Bu ya. Jadi yang kedua adalah khusyuk. Coba Ibu buka surat Mukminun 23. Ayatnya 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk. Wahai orang-orang yang beriman, kalian ini semua beruntung. Ya, semua beriman ya Bu ya. Kalian ini semua beruntung. Asalkan sholat yang kamu lakukan adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholat. Makanya para ibu sekalian, kalau jenengan mau sholat zuhur, pekerjaan dapur belum selesai, matikan aja semua, obrol-obrol, matikan, biar nggak mengganjal, nggak mengganggu sholat kita. Nanti selesai sholat kita ketek lagi sholat zuhur. Jangan pakai ninggal kompor, nggak ada pikiran. Kerjaan dunia selesaikan dulu. Kalau belum selesai, di stop. Saya mau menghadap Al-Khaliq yang menciptakan aku. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kan termasuk orang yang beriman kok Bu ya. Siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu nggak ngantuk. Allahu Akbar jamaah ya di masjid. Imamnya bacaannya panjang. Sabbihisma rabbikal a'la wa tudawu. Aku mari. Itu bukan khusyuk, ngantuk. Khusyuk itu
surat yang dibaca ini. Qad aflahal mu'minun. Imamnya orek, enak. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kalau kemudian kita mendengarkan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kepingin tahu boten Bu kira-kira. Akhirnya mendengarkan lagi, orang-orang yang beriman itu hanya beruntung. Siapa yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang beriman ya dengan khusyuk. Makanya para ibu sekalian usahakan kalau membaca Al-Quran itu nggak usah kesusu-kesusu, diartikan supaya kita ngerti apa yang kita baca tadi itu artinya apa sih. Walaupun nggak pinter-pinter banget Bu ya, tapi kita kadang-kadang ini artinya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini jadi pencerahan Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu menerangkan bahwa orang-orang yang beriman itu beruntung. Siapa yang beruntung itu? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Itu dakwah betul. Dakwah. Bu nggak iso ngerotok apa-apa. Besok 3 ayat. Besok lagi saya satu surat. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Loh, rugi semua. Nah, belum kasih koma itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Wa tawasau bil haq, dan orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran. Bu, salah, gitu tuh salah, enggak gitu. Ada teman kita melakukan kesalahan, kita sebagai sesama muslim mengingatkan, tapi yang diingatkan jangan wala sama niku ka ustazah keleleng-keleleng itu. Ngeleng itu gak harus ustazah, Bu. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita tahu maknanya, Bu, Masya Allah, luar biasa. Oh, ternyata begitu ya artinya. Jadi para ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan sholat aja ya. Allahu Akbar. Saya gak tahu artinya apa itu Allahu Akbar, takbir. Kalau kita tahu artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jenengan gak akan menyembah selain menyembah kepada Allah. Alah Bu, kaset Bu. Wis kuwek-kuwek ate. Moco arti ini barang enggak baca artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Itu kan dalam pembelajaran. Pembelajaran dulu kita sekolah kan gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita waktu sholat enggak, tapi kita paham artinya Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Yang lain kecil semua. Uang kecil, emas kecil, yang Maha Besar hanya satu, yaitu Allah. Jadi para ibu sekalian, yang pertama kalau kita berpikir disayang Allah adalah sholat tepat waktu dengan khusyuk. Yang kedua, sholat tepat waktu, sholat apa tadi? Tepat waktu. Sholat tepat, yang sholat 5 waktu, yang pertama tepat waktu, yang kedua adalah khusyuk. Yang ketiga adalah istiqomah. Ada yang namanya istiqomah, Bu? Bu ada yang namanya Bu istiqomah? Istiqomah itu artinya continue, terus menerus, gak rok-rok asem, gak asal eling. Nek waktu rajin sholat, nek males loh. Bukan. Artinya istiqomah itu tanpa berhenti sebelum kita menghembuskan nafas terakhir.
masih punya kewajiban untuk sholat, yang nggak sadar tuh. Kalau ada keluarga kita sakit, kondisinya nggak sadar, sudah lumah-lumah, itu masih punya kewajiban sholat. Gak usah tahu yang keluarganya, yang jaga punya kewajiban mengingatkan Bapak. Ini tadi barusan dengan adzan asar, dengan sholat Pak, dengan tutupi anggota sholatnya atau ibu. Dengan takbirkan Allahu Akbar. Orang yang begitu itu loh Bu, yang sudah nggak sadar, itu masih punya kewajiban sholat, karena dia masih bernafas. Nanti kalau sudah plus, baru tidak punya kewajiban sholat, malah disolatin. Ini kan kepingin disolatin apa sholat? Sholat dewe ya? Iya aku disolatin, gak sholat dewe. Apalagi kalau sekedar waktu pilek ngeluh, bukan sholat, aduh ibu ngeluh, waktu gak mari-mari, gak sholat menit tak kodo, gak ada kodo sholat itu gak ada. Karpe dewe. Menia ibu tak sholat zuhur pipindo, gak ada Bu. Yang ada sholat itu bukan di kodo. Kalau puasa boleh di kodo. Ramadan sakit, boleh nggak puasa, nanti setelah selesai Ramadan mengganti, namanya harus puasa. Kalau sholat tidak ada mengkodok sholat. Ya ingat ya Bu ya. Dalam keadaan sakit bagaimanapun kita masih punya kewajiban sholat. Kalau terpaksa menjamak, saya buka sholat maghrib, saya buka jamak berisya. Ibu gak sholat duhur, ibu tak jamak be asar. Yang bisa dijamak itu hanya 4 ya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh gak bisa. Jangan sampai pada saat kita masih punya nafas, kemudian kita tidak sholat. Nyaur sholat itu buatan ruang tempuh, gak sholat ya wis dosa apa mawon, wis gak repot-repot. Gak kepek-kepek catatan dari Gusti Allah. Ya Allah, kula niki sakniki salat dhuwur ping 7. Soale biyen kula tau utang ping 14 dari salat dhuwur niki kula sahur niku dari Allah aku gak mrikutno. Agak nyatet di salat. Sret itu kan salat. Baru ngono catetane keliru. Ya Allah, kula pun nyaur niku kok sampe tulis 5. Kredit salat. Jadi sholat itu tidak boleh diapakan Bu, diqadha, tak boleh dirapel. Yang boleh itu dijamak. Itu pun harus dengan sebab-sebab tertentu. Harus ada alasannya. Ya. Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Seperti saya tadi sholat jamak takhir, mengerjakan sholat dulu 4 rakaat. Lanjut sholat asar. Nah, jamaah saya bilang gini, Pak Arifah, kok dijamak? Kan kita di dalam kota, kita nggak kosong, kita jamak. Karena saya perkirakan rapat ini setengah 4 nanti, jam setengah 3 lebih itu belum selesai. Daripada nggak sholat tepat waktu, ayo kita jamak. Ikut saya jamak. Ternyata benar, jam 4 belum selesai, saya meninggalkan ruangan, saya izin pada saat ini, saya izin. Oh, kok jam 3? Saya izin, saya mau isi pengajian karena tempatnya jauh di ujung Tanjung Perak saya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian gak nek kepingin sholat boleh alasan-alasan gak sholat, istiqomah. Coba Ibu buka surat ke-70 Al-Ma'arij ayatnya 70 surat 70 ya 23 dan 23 illal musallun alladzina hum ala sholawatihim da'imun. Coba Isa
setia melaksanakan sholatnya, nek ngeluh-ngeluh didik gak apa-apa. Greges, panas adem, gak kuat nyekel banyu, boleh apa Bu? Tayamum. Mau tayamum di mana? Di kamar saja. Di dinding di kamar itu udah banyak debunya Bu. Di lemari. Di Surabaya itu nggak ada yang barang yang nggak berdebu, betul Bu ya? Kalau di Malang itu kadang-kadang debu itu jarang. Itu pun masih ada debu ya. Jadi bertayamum itu tidak harus menyediakan pasir, barang yang ada di rumah kita dinding-dinding itu ada debunya. Jadi ilal musallu, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholat, gak ate utang, walaupun pusing, walaupun apapun sakitnya, dia tetap melaksanakan sholat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, karena yang keempat ya, karena sholat itu sebagai bentuk yang pertama dihisab di alam kubur, bentuk amalan yang dihisab di alam. Besok para ibu sekalian, kalau orang sudah meninggal, yang pertama ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu ada sholat. Amalan yang ditanya pertama oleh Munkar dan Nakir di alam kubur adalah sholatnya. Kalau sholatnya oke, yang lain manut. Tetapi kalau pada awal pertanyaan ditanya sholatnya sing boga, sing gak tepat, sing gak apa, waduh, diterutus oleh mereka. Sholatnya gak tepat, apa mana sing ngarani poso, apa mana sing liya-liya, sholatnya gak. Tetapi kalau sholatnya mulus benar, maka yang lain katut semua. Ibarat bayi yang lahir, kalau kepalanya sudah keluar, yang lain manut, ya Bu ya. Kalau kepalanya sudah keluar, pertama keluar itu kepala suaketnya luar biasa. Begitu kepala sudah keluar tanpa terasa, loh kok kesemutan. Sholat juga demikian. Kalau pada saat di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian sholat kita itu oke, sholat kita bagus, yang lain kan tidak mau sholat kita bagus, wis salah. Sing liyane ku nganggukkan. Itu keuntungan kalau kita mengerjakan sholat dengan benar. Maka kata Rasulullah, "Shallu, wahai umatku, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat." Jadi yang kita contoh itu adalah sholatnya Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua apa Bu tadi? Itu sudah selesai. Sholat sudah ya. Buat kebaikan orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Coba Ibu buka.